kita kedatangan Bapak Dokter. Bukan Nggak. dokter. Redaktur Pelaksana Detik Health, Mas Uyung. Halo selamat Mas. sore. Yang memberikan sebuah inspirasi kepada kita bahwasannya kita nggak perlu banyak kalungin banyak-banyak kartu. ID, ya. Caranya adalah e-money di print dengan ID. Gimana Mas? Ya itu deh, nanti nonton lagi. Jadi uang elektroniknya Ya, dikasih ke ditempelin HRD, ditempelin stiker. kayak ID ID card. card. Jadi Itu cuma 2 in 1. dapat. Iya. Keren. Bener. KTP juga bisa. Oh iya benar. Oh KTP di lapisan belakangnya. Bener. Bisa. Tapi kayak kok ada chipnya ini Iya. bolong. Ternyata emang Udah bawa satu doang enak banget. Betul. Iya. Ya nggak bisa dikasih lihat ya soalnya Yuk, itu data lanjut. pribadi. Langsung telepon aku sama RD. Apa kabar Mas Uyung? Alhamdulillah baik. Ada menu yang wajib untuk jadi menu berbuka puasa nggak? Waduh, Atau apa ya? kalau tajil tuh Kalau kayak harus kalau apa yang ya? lagi rame di Detik Health ini ada beberapa artikel tentang kolang-kaling. Ini apa namanya lumayan banyak yang baca. Ya, kan banyak apa namanya banyak kepercayaan bahwa kolang-kaling itu punya khasiat ini itu. Iya, Nah iya. itu Papa kita saya suka banyak banget membahas di Detik Health dan pembacanya lumayan tinggi. Dan faktanya adalah apakah Iya. benar memiliki Jangan Khasiat. spoiler sih, baca aja di Detik Health. Oh baca langsung Jagoan, kunjungin jagoan. health.detik.com. jagoan bener-bener karena gue suka banget kolang-kaling Parah. walaupun gue tuh sukanya olahan yang menurut gue juga udah nggak sehat juga karena tuh dia tuh harus direndam soda yang rasa strawberry yang warna merah. Heeh. Terus itu dikasih sirup lagi jadi si kolang-kalingnya tuh literally merah dan manis banget. Dan gak yakin juga sebenarnya yang dirasain itu kolang-kalingnya atau sirupnya. Betul. Oh. Betul, dan itu jajanan anak sekolah zaman dulu tuh ditusuk-tusuk Iya, kayak sate ditusuk-tusuk. gitu. Oh. Warnanya pink gitu-gitu. Jangan itu satu SD Mas. Iya kali ya. Nah, ini ngomongin juga soal yang pergula-gulaan lah, permanis-manisan lah, atau apa tuh namanya jajanan yang enak. Pertajil-tajilan lah. Pertajil-tajilan lah, udah pasti itu punya efek yang nggak baik gitu sama Manis, kesehatan ya. Nah, ini termasuk juga temuan bahwa sebetulnya kasus gagal ginjal di negara kita itu meningkat dan akhirnya berefek juga pada pembiayaannya juga yang ikut meningkat juga sama negara gitu. Sepelik apa Mas Uyung kasus gagal ginjal di Indonesia? Banyak ya? Ya pelik karena gagal ginjal itu kan sebenarnya ujungnya ya penyebabnya apa itu macam-macam. Ada Betul. diabetes, hipertensi segala macam. Nah diabetes sendiri dampaknya nggak cuma ke ginjal doang, juga bisa ke mata, ke segala macam kayak gitu. Jadi intinya kalau misalnya gagal ginjalnya tinggi, penyebabnya apa kita bisa telusuri. Nanti dampak yang lainnya juga pasti ada. Jadi kaitannya luas banget. Nah kalau dikaitkan dengan pembiayaan ya pasti jadi banyak banget karena itu sifatnya kronis kan. Jadi sesuatu yang bisa dikatakan mungkin malah nggak bisa sembuh gitu kan. Bisanya cuma dikontrol doang supaya tidak memburuk, tidak yang masih berfungsi dengan baik dipertahankan supaya nggak lebih apa namanya. Coba di-maintain aja. Oh, di-maintain aja itu. Nah itu long term dan itu makan pembiayaan yang gede banget. Gitu kalau mau dilihat ininya apa namanya bingkai lebih besarnya. Baik. Yang paling disorot sekarang tuh kasus gagal ginjal yang usia muda berarti ya. Rata-rata umur berapa sih Mas? Start dari berapa? Ya macam-macam ya. Kan waktu itu juga pernah ramai juga yang gagal ginjal akut itu anak-anak itu kan. Itu juga ada. Serem Nah, banget. ini kan yang sekarang diomongin bukan yang itu. Jadi gagal ginjal itu ginjal rusak lah intinya. Gagal ginjal itu ada macam-macam, ada yang sifatnya akut, ada yang kronis. Yang akut itu misalnya kayak Akut waktu sama itu, kronis sama-sama parah kan tapi. akut sama kronis itu lebih ke durasi sih, lebih ke waktunya. Kalau akut itu jangka pendek, kalau kronis itu jangka panjang gitu. Bedanya cuma akut itu. masih bisa sembuh. Relatif bisa sembuh selama penyebabnya teratasi. Misalnya gagal ginjal akut karena infeksi, dampak karena infeksi. Infeksinya teratasi, ada harapan gagal ginjalnya teratasi. Tapi kalau kronis biasanya penyebabnya ya kronis juga, kayak misalnya karena diabetes gitu misalnya. Diabetesnya nggak bisa sembuh, mau gimana lagi. Jadi kayak misalnya kerusakannya juga sudah kronis, ya di-maintain aja yang masih berfungsi, dipertahankan supaya nggak ikut-ikutan rusak kayak gitu. Jadi ya yang dikhawatirkan itu yang kronis terutama. Yang akut juga jadi perhatian, tapi yang biasanya jadi sorotan itu yang kronis itu.
Tuh. Nah, biasanya kalau kronis itu hubungannya juga dengan penuaan, proses penuaan. Orang semakin tua semakin berisiko, semakin metabolismenya nggak lancar, yang perlu difilter oleh ginjal juga makin banyak, rusak lama-lama. Jadi terbebani makin rusak. Yang terjadi sekarang adalah bukan hanya orang tua, tapi anak-anak muda juga mulai ada yang bermasalah dengan ginjalnya, ada yang sifatnya kronis kayak gitu. Itu. Iya. Peningkatannya gimana Mas ya? Penasaran kan kita jadi. Ada artikelnya di Detik Health, kita melihatnya kan biasanya dari jumlah penyakit itu meningkat atau tidak, itu salah satu indikatornya adalah pembiayaan. Itu tadi data BPJS biasanya jadi acuan. Kalau penyakit ini pembiayaannya meningkat, ya berarti jumlah kasusnya meningkat. Biasanya seperti itu. Nah, diabetes ini kita melihat ada peningkatan hampir 10 kali lipat dalam beberapa tahun terakhir kayak gitu. Jadi itu dan salah satu tren yang terlihat adalah usianya makin muda dibandingkan sekian tahun sebelumnya. Itu yang kemarin terungkap dari datanya BPJS. Detailnya bisa dibaca di Detik Health, ada angka-angkanya kayak gitu. Saya sendiri nggak hafal. Iya, karena ya kompleks ya Mas ya sebenarnya ya. Angkanya meningkat tuh tiap tahun, dan sebenarnya peningkatan sampai ke 10 kali lipat tuh, itu gede banget. Itu lonjakan bahkan sebenarnya sebutannya ya Mas ya, karena saking tingginya kayak gitu peningkatannya gitu kan. Dua hal sih. Bisa jadi memang jumlah kasusnya secara real itu meningkat. Yang kedua, deteksinya juga lebih banyak, semakin banyak orang memeriksakan diri terus ketahuan gitu kan. Tadinya mungkin nggak sedikit juga, kemarin-kemarin mungkin nggak sedikit, tapi karena nggak periksa, nggak terdata, nggak ketahuan kayak gitu kan. Jadi ya nggak kecatat, nggak kehitung gitu. Mungkin di desa-desa yang nggak ada akses ke layanan kesehatan, ada juga kasusnya, tapi karena nggak periksa ya nggak kecatat kan. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi ada dua hal sih. Satu soal surveillance-nya lebih baik, sama satu lagi ya memang kasusnya meningkat. Nah, kalau bisa misalnya dibilang kasusnya meningkat, masuk akal juga, karena dari sisi faktor risiko memang ada. Jadi gaya hidup segala macam, pola makan itu tuh mengarah ke ya wajar orang kena gagal ginjal gitu, misalnya minumnya manis-manis melulu sih, ini yang pengawet-pengawet kayak gitu tuh loh. Jadi faktor terbesarnya tuh memang masih dari minuman manis Mas, atau sebenarnya apa aja gambarnya? Banyak. Jadi dua penyakit kronis itu tadi termasuk yang paling besar kontribusinya terhadap gagal ginjal, hipertensi sama diabetes. Nah, dua ini kaitannya dengan pola makan erat banget. Hipertensi kaitannya dengan garam, diabetes kaitannya dengan gula. Nah, di samping pola makan juga gaya hidup yang lain, kurang olahraga. Itu kan erat banget sama pola makan. Pola makan buruk, olahraganya juga buruk. Nah, itu semakin memperburuk gitu. Jam tidur gimana Mas? Jam tidur juga, jadi pokoknya intinya apapun yang mempengaruhi metabolisme, karena fungsinya ginjal itu kan memfilter. Jadi kalau misalnya racun-racun tubuh, sisa-sisa metabolisme tubuh itu tidak tersaring oleh ginjal, nah akan numpuk, racun-racunnya itu akan numpuk di tubuh, terus ya ngerusak segala macam. Kalau boleh tahu Mas, dari pemerintah udah ada langkah apa aja Mas buat nanggulangin ini? Macam-macam. Secara spesifik terkait gagal ginjal sih mungkin enggak, tapi kayak semacam kalau mungkin pernah dengar, kita mau bikin label nutrisi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Kalau di Singapura namanya NutriGrade, nah di kita mungkin nanti akan dinamakan Nutri-Level. Itu tuh salah satunya juga, karena garam dan gula itu kan salah satu faktor risiko juga kan. Nah, itu dengan mengedukasi orang memilah makanan dan minuman yang lebih sehat kayak gitu, nah orang bisa lebih punya pilihan, kamu mau yang lebih sehat atau yang tidak lebih sehat kayak gitu. Baik. Kenapa ya Mas itu belum terimplementasikan si rencana label nutrisi? Ya kan butuh proses, karena namanya untuk sesuatu yang sudah dipasarkan kan mesti ngubah desain ininya, kemasan segala macam itu. Himbauannya juga pasti akan ke dan itu juga cuman salah satu tools aja kan untuk mengedukasi. Di samping itu kan juga ngasih tahu orang ya nggak semua makanan itu kan ada labelnya kan. Kalau misalnya kita ke warteg segala macam gitu kan nggak ada labelnya. Nah, ya tetap juga harus diedukasi. Kalau terlalu asin itu dampaknya seperti apa, kalau terlalu manis seperti apa kayak gitu. Kurang olahraga juga dampaknya seperti itu, nggak ada labelnya kalau itu gitu. Ini dengan jumlah yang besar, berarti pembiayaan untuk penyakit kronis tahun ini 2025 berarti ya 11 triliun.
2024 kalau nggak salah. 2024 ya? Ya pokoknya sekarang gitu lah. Sekarang ini gitu Yang ya. terakhir. Angka terakhir. Oh ya, 2024. Oke, pembiayaan kesehatan gagal ginjal kronik di BPJS Kesehatan dilaporkan mencapai 11 triliun pada 2024 lalu. Nah, efeknya sama negara tuh apa? Dan terbesarnya sama negara, apakah sebetulnya juga ya dengan makin banyak masyarakatnya sakit ginjal, akhirnya juga angka harapan hidupnya jadi lebih rendah, atau kemudian Treatment jangka panjang kan kalau misalnya kondisinya sudah kronis itu kan ya seperti dibilang tadi, bisa dibilang itu nggak bisa sembuh. Jadi di maintain kalau misalnya memang sudah tidak berfungsi sama sekali, dia harus rutin cuci darah. Cuci darah itu kan ya nggak murah ya maksudnya, dan itu harus rutin sekian minggu sekali gitu, harus ke rumah sakit segala macam. Biayanya berapa sih Mas sekali cuci darah? Aduh nggak hafal saya, tapi Oke. tergantung metodenya juga, karena ada Metodenya beberapa juga. metode kayak gitu. Oke. Ada yang paling canggih, ada yang bisa dilakukan di rumah, itu juga ada. Terus solusi yang lebih permanen itu sebenarnya kan cangkok ginjal. Nah, kan cangkok ginjal itu juga lebih mahal lagi kan pastinya, dan nggak selalu ada. Makanya kadang-kadang kalau kita pengen apa gitu, jual ginjal yuk kayak gitu, karena memang demand-nya segitunya gitu. Segitu dibutuhkannya, segitu life savingnya. 1,5 juta Mas ternyata Mas. Jual ginjal murah. Enggak. Ini apa, cuci darah. cuci darah. Itu bisa kan seminggu 1,5 juta udah 6 juta Mas. Keren, Mahal jual ginjal banget. 1,5 juta. Iya. Dan gak mungkin sekali kan gitu. Iya. Rutin, ya dia akan rutin kalau memang ginjalnya sudah tidak berfungsi. Wow, mahal banget Mas. Ya. Jadi harus hidup Itu sehat. yang ke rumah sakit itu ya kalau nggak salah. Ada juga alatnya yang dia bisa dipakai juga di rumah gitu. Tergantung ininya sih metodenya. Metodenya ya. Semakin mahal semakin praktis semakin mahal. Ini tuh ini tuh baru yang diketahui, atau mungkin yang Ketahuan. Iya, yang ketahuan gitu, atau mungkin yang memang dibiayai oleh BPJS, belum lagi yang memang masyarakat Indonesia yang membayar sendiri dengan uang pribadi ataupun asuransi swasta juga. Berarti sebanyak itu juga berarti ya Mas ya. Gitu. Ini bukan satu tren yang bagus juga. Kalau di negara lain sebetulnya banyak juga nggak sih Mas? Apa gimana? Aku nggak sempat ngeriset datanya sih, tapi mestinya iya ya, karena memang pergeseran pola hidup kan nggak cuma terjadi di tempat kita doang kan, ya di tempat lain juga punya tantangan tersendiri untuk bisa hidup lebih sehat kayak gitu. Plus teknologi untuk mendeteksi, untuk memeriksa, oh ternyata ini ginjalnya rusak gitu, itu kan juga makin canggih kan, berarti yang terdeteksi otomatis akan semakin banyak. Mungkin yang terdeteksi juga jadi makin banyak gara-gara kita dapat medical check up gratis setiap ulang tahun kan. Bisa jadi hal kan? yang menyenangkan dan sekaligus juga tidak menyenangkan, karena tadinya kita nggak tahu kondisi ginjal kita seperti apa, jadi tahu kan dengan pemeriksaan gratis itu. Tapi tidak menyenangkannya ya kalau misalnya ternyata memang banyak yang ginjalnya bermasalah, itu kan berarti masalah tersendiri kan, harus ada solusi jangka panjangnya, nggak cuma pemeriksaan doang, treatmentnya seperti apa kayak gitu, terus kemudian yang belum pencegahannya seperti apa, atau terdeteksi ada indikasi mulai gangguan gitu kan, juga harus harus diedukasi supaya nggak benar-benar rusak gitu. Ya pemeriksaan saya nggak tahu sih di pemeriksaan gratis itu sejauh apa, karena saya baru bulan depan eligible untuk saya akhir bulan nih, nanti ketika kita coba ngobrol lagi ya. Oke. Lu juga kan akhir bulan ini ya? Harusnya udah sih ya. Nah, itu ada belum. pemeriksaan, bisa tes darah, tes urin. Jadi kalau misalnya di urinnya itu ada komponen apalah kayak gitu, itu berarti ada masalah dengan filtrasi. Gitu. Artinya ginjalnya masalah gitu. Oke. Berarti ya memang waktunya juga masyarakat Indonesia memanfaatkan gitu ya fasilitas yang sudah diberikan oleh negara untuk mengecek gitu ya. Yang diharapkan memang hasilnya juga tidak ada penyakit kronis atau penyakit bawaan lainnya juga. Kalau gitu. ada pun cepat ditangani biar nggak makin kronis. Betul. Ada tips yang bisa di-share sama kita mungkin dari Detik Health Mas? Ya bukan tips sih, paling ya mengingatkan aja bahwa sebegitu vitalnya fungsi ginjal yang kadang-kadang itu juga kelupaan. Hal-hal sesimpel kayak memantau warna urin segala macam kayak gitu itu kan harus jadi kebiasaan. Kalau misalnya warnanya pekat gitu ya berarti kita kurang cairan dan itu berisiko untuk ginjal kita. Nah, itu juga harus hal-hal simpel kayak gitu ya yang perlu digencarkan edukasinya. Nggak susah kan, maksudnya sekalian pipis terus kemudian melihat
ininya gitu. Baik. Nggak harus nunggu tes darah, harus nunggu tes urin. Dilihat aja kelihatan gitu Iya, kan. paling nggak kondisi Sama pola tubuh makan, ya, ngatur pola kayak makannya. gitu. Apapun sih sebenarnya nggak cuma gula sama garam. Even protein buat teman-teman yang suka olahraga, minum suplemen kayak gitu tuh apa namanya? Kalau dites gitu kadang-kadang urinnya mengandung protein kayak gitu. Itu masalah juga di ginjal gitu. Urinnya mengandung protein. Nah, Protein lo yang urea, sebagai iya, suka yang minum biasanya bodybuilding Oh, iya. kayak gitu tuh pakai Oh, wow. suplemen protein yang kelebihan kayak gitu. Oh. Ginjalnya biasanya yang kerja keras untuk Hmm. memfilter. Nah, kalau misalnya sampai ambang tertentu ginjalnya sudah tidak kuat, ada yang bocor masuk ke urin kayak gitu. Jadi terdeteksi di situ. Wow. Itu kan baru ketahuan kalau di lab kan. Paling yang kita bisa lihat ya dari warnanya kayak gitu itu kan juga sudah apa namanya? Sudah bisa kita pantau apakah kita hidrasinya cukup atau enggak. Itu sih. Baik. Kan itu dampaknya luas banget. Iya. Ginjalnya bermasalah, regulasi tekanan darah juga akan terpengaruh, hipertensi ngaruh juga ke ginjal. Jadi metabolisme itu saling organ dalam tubuh itu tuh saling terhubung. Saling mempengaruhi. Efeknya jadi rumah sakit penuh atau misalnya dokter ginjalnya jadi full book semua, kemudian obatnya jadi terbatas atau mungkin tindakannya jadi lebih mahal atau gimana Mas? Dengan meledaknya kasus gagal ginjal. Ya pastinya ya nanti kalau misalnya memang apa namanya jumlah dokter yang kompeten untuk menangani masalah ginjal itu tidak makin banyak, terus jumlah pasiennya tidak sebanding kayak gitu juga nanti kan masalah tersendiri. Nggak semua rumah sakit juga bisa melayani cuci darah kayak gitu kan. Terus stok obat itu juga seringkali kita bermasalah dengan stok obat. Nah kalau misalnya cangkok ginjal itu kan cangkok organ nggak cuma ginjal, itu kan pada intinya adalah memasukkan benda asing ke dalam tubuh. Nah itu reaksi alami yang terjadi adalah penolakan oleh tubuh. Ketika orang cangkok ginjal dia butuh obat untuk menekan reaksinya itu, jadi biar nggak dianggap benda asing gitu loh. Ini apa namanya, ini harus kamu terima, kamu butuh ini kayak gitulah. Nah itu obatnya itu juga butuh itu. Nah karena itu juga bukan obat yang bisa kita beli di minimarket atau apa gitu kan Mas ya. Itu kan juga apa namanya regulasinya ketat segala macam kayak gitu ya. Kadang-kadang terjadi kelangkaan, kalau misalnya kasusnya makin banyak juga nanti akan lebih jadi masalah lagi, lebih ada potensi masalah di situ. Reaksinya ke sana juga berarti ya. Kemana-mana. Jadi luas banget kalau ginjal itu segitu pentingnya. Betul. Dijaga berarti kesehatannya Detikers. Jangan dijual juga. Jangan dijual juga. Nanti udah dijaga kesehatannya malah dijual. Enggak juga, nggak boleh ya kan. Buat beli iPhone biasanya ya kalau komen-komen gitu ya. Aduh, mana yang seri terbaru-baru mau masuk lagi. Iya kan. Jangan dong. Apa? Iya. Tukar tambah ya sama HP lama dong, jangan sama ginjal ya. Pokoknya ya terutama juga Detikers yang Tukar sama kolang-kaling, bentuknya mirip. emang segede gitu kan, lebih gede lagi bentuknya. Anyway, Detikers dijaga kesehatannya juga selama berpuasa, karena kan memang jadi terbatas ya jam kapan air putih bisa masuk ke tubuh kita. Nah jangan mentang-mentang udah minum yang seger-seger gitu, es buah campurnya, kolang-kalingnya, air putihnya jangan sampai lupa juga ya. Jadi yang paling penting dari Mas Uyung paling simpel adalah memantau warna urin. Ya betul, gitu ya. dan menjaga lifestyle juga pokoknya. Kayaknya di toilet umum suka ada bagannya kan. Iya benar, di mall lihat biasanya ya. Harus putih lah. Cuman kadang-kadang luntur jadi putih semua. Jadi kayak atau jadi kuning semua Mas. Jadi kuning semua. Iya kan. Itu yang paling sering sih. Udah burik semuanya. Kertasnya juga kuning. Iya. Mas Uyung terima kasih banyak udah sharing sama kita juga. Terima kasih, ya. Mas. Dan berjumpa lagi nih